Shalom Jemaat Bait Kudus. Shalom. Ada sukacita? Ada damai sejahtera? Saya mau tahu siapa yang penuh sukacita sore hari ini. Boleh lambaikan tangan. Boleh berikan kemuliaan yang terdahsyat bagi Tuhan kita. Boleh tengok kanan kiri. Kasih, tos kasih ya. Kita kasihkan tos kasih kanan kiri. Katakan, kita diberkati sore hari ini. Kita pasti penuh sukacita sore hari ini. Kita pasti penuh damai sejahtera sore hari ini. Karena apa? Karena kita mau datang beribadah, menyembah Allah kita yang luar biasa, menyembah Allah kita yang sanggup, menyembah Tuhan kita yang sanggup. Boleh bangkit berdiri semuanya? Kita akan bersorak-sorai untuk Allah kita yang lebih dari sekedar sanggup, untuk membuat hidup kita yang tadinya mandul berubah menjadi subur. Allah sanggup. Haleluya. Yay! Thank you. Haleluya Yesus. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga, yang tidak pernah kita pikirkan sekalipun, timbul di dalam hati, semuanya disediakannya bagi yang mengasihi. Katakan bersama, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semuanya pasti Tuhan sediakan bagi kita yang mengasihi dan percaya kepada kuasa-Nya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah, amin, telinga, yang tak pernah, semuanya Dia sediakan, amin, bagi yang mengasihi. Jemaat Bait Kudus, sama-sama katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, sebab dulu, sekarang, selama-lamanya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya, sama-sama nyatakan, Allah sanggup melakukan dulu, selama-lamanya. Yesus, Allah sanggup, amin, dulu, sekarang. Jemaat saja katakan, Allah sanggup melakukan, dengan segenap iman, dengan segenap percaya, selama-lamanya. Sekali lagi jemaat Bait Kudus, percaya Dia Allah yang sanggup, percaya Dia Allah yang mampu. Yes, kuasa-Nya, sama-sama kita nyatakan, Allah sanggup melakukan
lebih dari sekedar sanggup berubah. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak dulu. Katakan dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan kuasanya tak berubah. Haleluya, haleluya. Yes. Siapa yang percaya bahwa Allah kita itu Allah yang sanggup? Siapa yang percaya Allah kita Allah yang mampu? Boleh lambaikan tangan, berikan sorak-sorai kemuliaan yang terdahsyat buat Allah kita yang sanggup. Silakan duduk jemaat Bait Kudus. Yes. Allah kita Allah yang lebih dari sekedar sanggup. Mungkin kalau judulnya itu bisa frase panjang. Allah kita lebih dari sekedar sanggup. Amin. Apapun pergumulan kita, apapun yang kita alami, sesuai tema bulan ini, dirubah dari mandul menjadi subur. Kalau Sarah yang sudah ditutup rahimnya, yang sudah tertutup rahimnya, bisa dibukakan kembali oleh Tuhan. Banyak rahim-rahim dalam hidup kita yang saat ini mungkin sudah tertutup, tapi kita berani perkatakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua yang tertutup akan Tuhan bukakan. Semua yang mandul dalam hidup kita sudah Tuhan bukakan. Semua yang mandul dalam hidup kita sudah Tuhan bukakan. Dan hidup kita akan penuh dari kemenangan kepada kemenangan. Amin. Saya mau ajak semuanya, kita mau masuk lebih dalam, menyembah Allah kita yang sanggup, menyembah Allah kita yang mampu, menyembah Allah kita yang luar biasa. Berani memperkatakan dengan segenap iman, yes Lord Jesus. Terima kasih Yesus. Kami tahu Kau Allah yang lebih dari sekedar mampu. Kami tahu tidak ada satu perkara yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Oh Yesus. Kaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku. Tak ku andalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Katakan, Kaulah kekuatanku, Kaulah kekuatanku, Kau pengharapanku, harapanku. Tak ku andalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa. Amin. Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh dengan segenap iman. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesusku. Haleluya Tuhan. Kaulah kekuatanku, satu-satunya. Engkaulah harapanku. Tak ku andalkan kekuatanku, Yesus. Saat hadapi badai hidupku, Kaulah kekuatanku, Kaulah
kekuatanku, Kau pengharapanku. Yes Tuhan, tak ku andalkan kekuatanku saat badai hidupku. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu Tuhan, ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesusku. Ku percaya Kau berkuasa, Kau Allah yang sanggup Tuhan Yesus. Haleluya, dalam tangan-Mu. Yesus, tiada yang mustahil. Lebih lagi jemaat Bait Kudus, lebih lagi gereja Tuhan, ku percaya Kau lebih dari sekedar sanggup. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, ku mau serahkan hidupku, Yesus. Amin. Sekali lagi gereja Tuhan, nyatakan, ku percaya Engkau Tuhan lebih dari sanggup memulihkan hidupku. Hanya dalam tangan-Mu Tuhan, ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu, Allahku. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil. Lebih lagi gereja Tuhan, lebih lagi nyatakan iman-Mu. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa. Yes Lord, Kau yang lebih dari sanggup Tuhan. Dalam tangan-Mu. Sekali lagi gereja Tuhan, nyarikan suara-Mu. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa. Yes. Leina hilama ya lamana sibarat waina peina kora berasa. Ku serahkan Tuhan, tiada yang mustahil bagimu, Yesusku. Katakan, tiada yang mustahil bagimu, Yesusku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesusku. Tiada yang mustahil, tiada yang tak mungkin di dalam nama-Mu. Saat ku sebut nama-Mu, Yesus, Yesus, ku tahu Kau beri kemampuan, ku tahu Kau beri kesanggupan. Ku percaya Kau Allah yang berkuasa, Kau Allah yang
yang mampu kerjakan segala perkara hebat. Kau Tuhan yang dahsyat, Kau Tuhan yang hebat, Kau Tuhan yang ajaib, Kau penuh kuasa, Kau Allah yang agung, Raja segala raja, Allah yang perkasa. Kau Yesus Tuhan, segala kemuliaan bagimu, segala keagungan bagimu, segala hormat puji bagimu, segalanya hanya bagimu Yesus. Oh, janjimu ya dan amin, firman-Mu ya dan amin. Tiada satu yang tak Kau genapi Tuhan, tiada satu yang tak Kau laksanakan. Firman-Mu itu janji-Mu, firman-Mu itu perkataan-Mu. Tiada yang mustahil bagimu Yesus, tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya padamu Yesusku. Sebab ku percaya, sebab ku percaya Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Tiada satu firman-Mu yang tidak pernah Kau genapi dalam hidup kami Tuhan. Semua firman-Mu, semua janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Engkau adalah Allah yang sama, Bapa yang sama, yang menggenapi janji-Mu pada Bapa Abraham. Engkau masih Tuhan yang sama, yang menggenapi janji-Mu kepada Musa. Engkau masih Tuhan yang sama, yang sanggup mengangkat hidup Daud. Engkau masih Tuhan yang sama, yang sanggup memulihkan keadaan Yusuf. Engkau masih Tuhan yang sama, yang sanggup menyembuhkan wanita yang pendarahan. Engkau masih Tuhan yang sama, yang sanggup membelah laut merah. Engkau masih Tuhan yang sama, yang sanggup membebaskan bangsa Israel. Engkau masih Tuhan yang sama, yang layak disembah, yang layak ditinggikan, yang layak diagungkan, yang layak dimuliakan, yang layak disanjung tinggi, yang layak dielulukan. Itu Engkau Yesus Tuhan, Raja segala raja. Nama-Mu terdahsyat Tuhan, nama-Mu terajaib Tuhan. Yesus, ini kami menyembah-Mu, ini kami mengagungkan-Mu, ini kami mengangkat pujian bagi-Mu, ini kami mengangkat tangan bagi-Mu, mengangkat hati menghormati-Mu. Yesus Tuhan, sembah Dia, sembah Dia, Raja segala raja. Hey Yesus, haleluya. Mari menyembah, mari menyembah, mari menyembah Dia, mari menyembah Dia. Mari elu-elukan Dia, mari sembah puji Sang Raja. Sikinahana veida solo vaira nasir, Sikinahaya vahata, Sehilara voinas aivala vaira das ayavakana vola vaia das aravona na vala. Sakana vida, salavona hayara barada sarara baraba yalla balarada silaravo. Sakana villa halara so,
Selala bala bahira na fana ara salavo. Sadara vida na sarabola reina na zanda boya la vaina zara vida. Hey talavoro da sakala voida zara boya la boda da sakala hai bola da boda da sira haina ava asala vaida da sikipo. Seida fala heida savono kira na sakala bono bui. Sola vaina na boina, saila vai halala vara suina. Heida la vaina o bala hala avaida la salala. Seila la bala hilala va. Mari menyembah sembah Dia, sembah dalam roh dan kebenaran. Let's worship Him. Mari menyembah, terus menyembah. Seilala vaina haya marata seirama. Sekira haya mana salama la vaya la valaya. Lahila valara se. Lahila vaya la valata seira kolo vala vaina na siru bogo. Nala vaya la valara se. Lahir ayah vaina somala hari no virase. Lahila va. Kau Yesus, Kau Tuhan, Kau Raja, Allah yang hidup. Kau perkasa, Kau luar biasa, Kau ajaib, Kau mulia. Biarkan kami menyembah-Mu, mengangkat pujian bagi-Mu, mengangkat syukur bagi-Mu. Yesus Tuhan kami, Allah yang hidup. Shaina vanda savala hilal shike voldas. Shira voina vala vora da she. Lord Jesus, ina na voina sei la lolo velo vayala. Hallelujah. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Shirara ira voina shinama, hirara voina shirara. Mari menyembah, mari menyembah. Nyaringkan suaramu, mari menyembah. Shigirara baba baba ya la vala vala ya la vala shirara rira shira. Shila la vala ya la kala vala da shila la vala ya la vala shira. Shila la vala ya la shikina ya la vala shira. Menyembah Allah yang sanggup, menyembah Allah yang mampu, menyembah Allah yang besar, menyembah Allah yang ajaib, menyembah Allah yang perkasa, menyembah Allah yang dahsyat, yang sanggup melakukan segalanya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus, yes kami menyembah-Mu
hamba-Mu Allah yang kudus, Allah yang perkasa. Irara bala bala ya la bala no menara se. Sekira la rahaya bona sira boyo darashi. Sina voya na na selalo. Sina voya na bona la sikira la vo. Irara ra 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 shira. Shikila ra bala ra voya ra shira ra vera ra shira ra bala ra vida sina vanda das. Iravona da shikira ra vala da shira ra veda shira vida. Iravona da shikira ra avada za vida la ra vida sida voya da sikina va. La vida shina haya voida za la vola kera da shikira la voida. La ilavona da rashina ai vaida shiki vola vaida sala voida da sivide. Kami percaya Tuhan, Engkau ada saat ini di tengah-tengah kami. Kami percaya Yesus, saat kami memuji menyembah, Engkau hadir di tempat ini, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan karya-Mu yang ajaib. Engkau saat ini memeluk setiap kami. Engkau tahu setiap kebutuhan kami. Dan kami rasakan Engkau mendatangi kami satu persatu. Engkau menguatkan mereka yang lemah. Engkau menghiburkan mereka yang sedih. Engkau mencukupkan mereka yang kekurangan. Engkau menghiburkan mereka yang berduka Tuhan. Engkau tahu lebih dari sekedar tahu apa yang kami butuhkan Yesus. Yes, Jesus. Ajar kami percaya. Ajar kami beriman Tuhan. Kami percaya bukan karena kami melihat, sebab kami hidup karena percaya, bukan karena melihat. That's our faith, Jesus. Iman itu yang menghidupi kami saat ini, Yesus. Yes, Jesus, terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku kami dapatkan dari-Mu. Ku dapat di dalam-Mu, sebab kami tahu Tuhan, Kau teguhkan hatiku. Katakan, tiada yang mustahil wahai orang-orang beriman. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena iman-Mu. Amin. Yang selalu digenapi. Selalu. Ku percaya. Amin. Bukan karena melihat. Yes Tuhan. Namun karena firman-Mu. Tiada pernah berubah. Haleluya Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapatkan, ku dapat di dalam-Mu. Sebab Dia yang meneguhkan, Kau teguhkan hatiku. Katakan dengan iman, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Amin. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Tiada pernah
dengan segenap iman nyatakan, sebab aku percaya bukan karena melihat, amin, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Tiada pernah lebih lagi bagi Tuhan nyatakan, sebab aku percaya bukan karena melihat, bukan karena melihat. Yes Jesus, gereja Tuhan, jemaat Tuhan saja, sebab aku imani dengan sungguh-sungguh firman-Mu, ya dan amin Tuhan. Yes. Amin. Sekali lagi jemaat Bait Kudus, nyatakan iman-Mu, sebab aku ya dan amin. Janji-Mu, ya dan amin Tuhan. Janji-Mu, ya dan amin Yesus. Sekali lagi jemaat Bait Kudus, sebab aku percaya bukan karena, amin. Yes, yes Tuhan. Nabi di hidupku, ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu Yesus. Aku percaya. Sekali lagi nyatakan iman-Mu di hadapan Tuhan, sebab aku percaya Yesus. Amin. Yes Lord. Di hidupku ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu tetap tinggal dalam kami. Tuhan, firman-Mu itu hidup. Firman-Mu adalah Engkau sendiri. Firman yang telah menjadi daging, Tuhan. Kami merenungkan firman-Mu. Rema berkata-kata sesuatu pasti terjadi. Dari apa yang kami percaya. Meskipun kami tidak melihat, tapi dari apa yang aku percaya. Mustahil menurut manusia, tetapi bagimu tidak ada perkara yang mustahil, Tuhan.
berkata-katalah bagi kami, urapi kami. Semua tunduk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kau mengurapi kami satu persatu. Hamba-Mu juga, umat-Mu juga, seluruh kami Tuhan diurapi satu persatu. Diberikan pewahyuan daripada Engkau. Diberikan hikmat daripada Engkau Tuhan. Dan Tuhan kami percaya, kami menantikan pertolongan-Mu. Kami menantikan waktu-Mu. Kami menantikan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami siap mendengar firman. Kita yang percaya bersama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Kita hari ini masih membahas tentang dari mandul berubah menjadi subur bagian ketiga. Dari mandul berubah menjadi subur bagian ketiga. Kata mandul banyak orang yang tidak menyukai. Tapi kata subur, subur badannya, subur hidupnya, subur tanamannya, subur berkat-berkatnya, pasti banyak orang menyukainya. Kalau kita perhatikan kata mandul ya, mandul itu dari akar kata akar, dalam arti bahasa Ibrani, menggambarkan tentang organ seksual yang tidak berfungsi dengan baik. Atau juga sterias, artinya mandul tak berguna, kering, kerontang. Dua kata itu sudah menjawab bahwa orang yang mandul itu keadaannya, situasinya, bahwa dalam diri dia ada problem tentang di dalam kandungannya. Kalau mungkin zaman itu, zaman firman Tuhan, belum sejaman kita seperti ini. Kalau zaman sekarang mungkin orang yang benih yang sudah hidup zaman mungkin 50 tahun yang lalu bisa dibuai, ya bisa dihidup pada zaman sekarang ini. Karena teknologi orang punya hikmat, orang punya kepandaian. Ya. Tapi zaman dulu, mandul itu dianggap orang tidak punya, setiap orang perempuan yang mandul dianggap orang hina, tidak punya keturunan. Nah kita melihat kemustahilan menurut manusia, tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kita akan belajar dari firman Tuhan ini, maka saya percaya imanmu berkata, Tuhan, aku duduk di tempat ini, aku datang dalam ibadah, aku dengar firman-Mu, Roh Kudus berkata dalam hidupku, bagimu tidak ada perkara mustahil. Tutup dalam nama Tuhan Yesus, kemandulan dalam hidupku diubah menjadi kesuburan dalam nama Tuhan Yesus. Segala sesuatu karena iman. Karena apa saudara? Karena iman. Dasar pengertian baik apapun karena iman. Iman percaya yang tanpa ragu-ragu dikatakan, diucapkan. Kalau minggu kemarin tentang kita belajar dari Abraham, Sarah, itu karena perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Sarah dan Abraham, bapak orang percaya. Kemustahilan menurut manusia, dia umurnya sudah hampir mendekati umur 100 tahun, tetapi dalam Tuhan bukan perkara yang sulit. Sekali lagi, dalam Tuhan bukan perkara yang sulit. Meskipun dia secara medis mungkin ya sudah kering, sudah tidak lagi ada bisa dibuai. Tapi kalau Tuhan berkata, Tuhan yang mereka berdua memperkatakan, mengimani, maka terjadilah
lahirlah Ishak, anak perjanjian. Kita telah belajar kemarin bagaimana kemandulan bisa diubahkan karena perkataan iman. Sekali lagi, kemandulan bisa diubahkan karena perkataan iman. Yang kedua, kita belajar tentang kemandulan dari kehidupan Ribka dan Ishak. Ya, Ribka, Ishak, di mana Ribka dan Ishak juga yang sama mandul ketika hidupnya. Tapi kemandulan diubah karena ada doa-doa syafaat dari mereka. Jadi doa syafaat itu jangan dianggap hanya doa angin lalu. Doa syafaat itu seperti orang itu ada tudung perlindungan, ada cover perlindungan. Ada berkat yang Tuhan berikan bagi orang yang mau berdoa. Saya percaya jemaat Bait Kudus suka berdoa. Yang setuju katakan, suka berdoa. Segala sesuatu doa. Doa bukan berarti saya sudah berdoa loh, saya enggak. Tapi doa dari hati, penuh ucapan syukur, penuh penyerahan kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya Tuhan. Nah, hari ini kita melihat Tuhan bisa mengubah, ya, Tuhan bisa mengubah Rahel dan Lea melalui apa? Melalui kehidupan pergumulan yang ada dalam kehidupan mereka karena cinta kasih Tuhan dan juga waktunya Tuhan. Jadi karena ada cinta kasih, kita belajar dari cinta kasih Tuhan dan waktunya Tuhan. Timingnya Tuhan, waktunya Tuhan itu luar biasa. Tidak terlalu cepat, tidak terlambat, tapi tepat pada waktunya Tuhan pasti menolong. Saya rema, kata-kata Tuhan pada waktunya pasti menolong. Mungkin ada banyak anak-anak Tuhan yang hari ini menunggu waktunya pertolongan Tuhan. Tuhan, waktunya pertolongan Tuhan. Tangkap rema dari perkataan hambanya, percaya, simpan dalam hati, pulang dan imani, waktunya Tuhan pasti akan terjadi sesuai dengan apa yang kami imani. Saudara, hari ini kita belajar dari kehidupan dari Lea dan Rahel. Ya, waktu Ribka punya anak dan kemudian anaknya dia sudah mulai lahir, anaknya Rahel dan juga mungkin ada problem tentang keadaan-keadaan di dalam dia mulai belajar percaya kepada Tuhan. Yakub terutama, Yakub diajar, dididik oleh Tuhan. Ya, Yakub dididik oleh Tuhan ketika Yakub mulai dia besar, ya. Mulai tumbuh dewasa, dia dididik oleh Tuhan dengan didikan yang luar biasa oleh Tuhan. Dia punya anak, ya, dia punya istri Lea dan Rahel, ya, tetapi Yakub dididik oleh Tuhan. Yakub adalah dia punya saudara kembar namanya Esau, ya. Dan ketika Yakub dan Esau sudah mulai besar, ya, Yakub rupanya dia waktu menganggap hak kesulungan itu luar biasa. Sementara Esau menganggap aja lah sambil lalu. Sementara Yakub menganggapnya suatu hal yang luar biasa ketika Ishak memberkati. Nanti saatnya dia pasti turun berkat dari Tuhan untuk dia. Dengan cara apa? Dengan cara menipu. Dengan cara apa? Dengan cara dia menipu Esau, ya.
Dengan cara dia bekerja, berupaya, dan akhirnya tipuan itu dapat. Rupanya karena dia hasil dari menipu, dia kena tipu juga. Waktu dia bekerja di Laban, pamannya, dia bekerja, rupanya dia mendapat istri pun, dia sebenarnya mencintai Rahel. Tapi rupanya dia ketika mendapatkan istri Rahel, bukan Rahel yang didapat, tapi Lea. Hati dia begitu marah, begitu sedih, begitu campur aduk jadi satu. Yang dia dapatkan itu adalah Lea, tapi Rahel kok tidak didapat. Maka dia bekerja dengan sekuat tenaga, sekuat hati, dan akhirnya dia bekerja selama 7 tahun seperti 7 hari saja dia bekerja. Luar biasa. Hari ini kita belajar firman Tuhan. Kalau kita menabur, anak Tuhan, percaya bahwa engkau menabur pasti menuai? Percaya bahwa engkau menabur pasti menuai? Ya, kalau engkau menabur hal yang positif, hal yang baik, taburan apa saja. Saya percaya oleh karena kasih karunia Tuhan, Tuhan memberkati kita. Tapi kalau kita menabur hal yang negatif, hal yang tidak baik, kita minta darah Yesus menyucikan. Sekali lagi, angkat tangan saudara. Tuhan, kami percaya segala perkataan, ucapan-ucapan yang kami bentuk taburan yang tidak baik, oleh karena kuasa darah-Mu Yesus, Engkau telah menguduskan kami. Engkau telah menyucikan kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang telah kami tabur tidak kami tuai, dan apa yang telah kami lakukan Tuhan ampuni. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita yang percaya bersama katakan, amin. Hanya darah Yesus yang sanggup menghapuskan segala taburan kita yang negatif. Taburan kita yang negatif. Untuk itu kita anak-anak Tuhan harus rajin menabur, ya, taburan apapun dalam Tuhan, kebaikan-kebaikan apapun dalam Tuhan, pasti engkau akan menuai. Tidak hari ini, tapi besok dan selanjutnya pasti kamu akan menuai. Yang percaya katakan amin. Pasti kita menuai hasilnya. Anugerahnya, kebaikannya yang luar biasa dari Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menabur dalam pekerjaan, dalam ladangnya Tuhan. Supaya Tuhan lebih mengasihi, lebih menyayangi kita. Ya, puji Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, nah hari ini kita akan belajar dari kehidupan Lea dan juga kehidupan Rahel. Contoh bagi kita, Lea, ya, seorang yang mandul, yang dikatakan sudah mandul dalam Tuhan. Ya. Kejadian 29 ayat 31. Kejadian 29 ayat 31. Mbak Bibi baca untuk kita semua. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Ya, Rahel mandul. Kita bisa belajar dari kehidupan Rahel. Ya, kehidupan Lea. Lea begitu luar biasanya ketika dia dikatakan oleh Tuhan, dikasih Tuhan, bahkan bisa punya anak. Dari anak-anaknya itu ada beberapa anak-anak yang 7 anak laki-laki, diantaranya Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, ya, Isakar, Sebulon, 1 anak perempuan, Dina. Dia begitu luar biasa bangganya dengan anugerah dan kasih karunia Tuhan. Dalam waktu lama, waktu yang cukup, ya, Lea betapa dia berseru kepada Tuhan dan menantikan pertolongan Tuhan.
Anugerah Tuhan itu diberikan bagi Lea. Lea bisa mengandung dan akhirnya Lea bersukacita karena dia memiliki anak keturunan. Proses dari Tuhan itu memang tidak mudah. Semua orang akan mengalami proses. Termasuk saya mengalami proses dari Tuhan. Tapi proses dari Tuhan itu kita nikmati saja menjadi berkat bagi kita. Kita bersyukur kalau kita tahu bahwa proses dari Tuhan itu adalah kesembuhan, mujizat, anugerah, amin. Tapi kalau proses dari Tuhan kita tidak tahu, tidak ngerti apa yang di ujung sana, pergumulan kita yang kita sedang hadapi, di ujung sana kita tidak ngerti. Kita minta dari Tuhan kekuatan kasih-Nya. Kita minta daripada Tuhan tentang bagaimana belas kasih Tuhan itu selalu minta dari Tuhan. Jangan sampai kita belas kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kita itu hilang bagi kita. Anak Tuhan, saya percaya kita hidup karena belas kasih-Nya Tuhan. Yang percaya katakan, karena belas kasih Tuhan, belas kasih Tuhan, belas kasih Tuhan. Belas kasih Tuhan itu anugerah yang luar biasa, kemurahan, kebaikan Tuhan. Saya tadi pagi menyampaikan firman Tuhan. Tidak ada satu masalah apapun, tapi ketika siang, mulai saya terganggu. Pikiran saya terganggu, memori saya terganggu. Anugerah, saya minta Tuhan, aku butuh belas kasih-Mu Tuhan. Butuh belas kasih. Saya bawa istirahat, bawa tidur, tetap masih ada rasa tidak nyaman. Pikiran saya tidak rasa nyaman, tidak nyambung. Tapi saya percaya ada belas kasih Tuhan di balik setiap pergumulan saya. Saya percaya, saya yakin ada belas kasih Tuhan. Hidup karena belas kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa. Hidup karena kasih karunia Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hiduplah karena belas kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kita. Siapa kita? Kita ini sebenarnya sudah, mungkin kalau anak-anak Tuhan kita sudah tidak lagi punya kehidupan yang sorga yang Tuhan janjikan. Tapi karena belas kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa, sehingga kita hari ini, detik ini juga, sore hari ini juga, kita dapat belas kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kita. Tuhan berikan kesembuhan bagi kita. Tuhan berikan kekuatan bagi kita. Tuhan berikan kekuatan bagi kita. Sehingga apa? Sehingga kita boleh mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan yang luar biasa. Saudara, hidup karena belas kasih Tuhan. Anugerah Tuhan yang luar biasa yang terjadi atas kita. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, di samping kita percaya akan belas kasih Tuhan. Yang kedua, kita yakin bahwa di balik setiap masalah pergumulan kita, ada pelajaran yang baik yang kita bisa renungkan adalah waktunya Tuhan. Ini semua berjalan dengan waktu kairosnya Tuhan. Waktunya Tuhan. Ya, waktunya, anugerahnya, kebaikannya, kemurahannya Tuhan. Saya selalu hidup dan bersandar kepada waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Tuhan, Engkau begitu baik, Engkau sangat baik, dan saya percaya kebaikan Tuhan itu luar biasa bagi hidup saya. Saya yakin setiap kita pun mengalami kebaikan Tuhan, kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan. Mari kita belajar dari firman Tuhan, kita buka Pengkhotbah pasal 3 ayat 11a. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11a.
Tolong dibaca, Mbak. Ayat 11. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11a. Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya, puji Tuhan. Ia membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah. Manusia kadang-kala sulit untuk bisa memahami apakah ini Tuhan, waktu Tuhan atau bukan. Waktunya Tuhan itu kapan Tuhan? Menanti sekali lagi, waktu pertolongan dari Tuhan itu butuh proses, butuh kesetiaan, butuh ucapan syukur yang tidak pernah habis-habisnya. Saya 2 tahun tidak bisa bicara, butuh mengucap syukur kepada Tuhan. Bayangkan selama 2 tahun tidak bisa bicara, dari orang yang tadinya aktif bicara, terus tidak bisa bicara, waktu 2 tahun, bisa bicara tapi pelan, bisa bicara tapi tidak selancar seperti sekarang ini. Itu butuh proses dari Tuhan. Waktu diproses oleh Tuhan, ya mengucap syukur, adanya selalu mengucap syukur, bahwa Tuhan itu baik. Proses dari Tuhan itu saya alami, saya rasakan. Jadi kalau saya cerita tentang kebaikan Tuhan, saya sudah mengalami kebaikan Tuhan. Saya mengalami kebaikan anugerah Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan rencanakan itu baik adanya. Bukan rancangan kecelakaan. Rancangan yang luar biasa baik bagi kita. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan kita harus percaya, mengucap syukur. Yakin bahwa pertolongan Tuhan itu indah pada waktunya. Tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu terlambat pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan bekerja, Tuhan berencana, Tuhan berkehendak. Bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Kalau saya yakin anugerah Tuhan itu yang Tuhan limpahkan dalam hidupku, dalam hidup saya, itu bukan perkara-perkara yang susah, adalah Tuhan mengubah hati saya. Tuhan mengubah hidup saya. Tuhan mengubah segala mindset pikiran saya. Pikirnya saya sudah berkhotbah, saya seorang hamba Tuhan berkhotbah. Tentunya kalau saya sudah berkhotbah, saya mudah saja menyampaikan firman Tuhan. Tapi ketika itu Tuhan diajar saya supaya berhenti. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya mengucap syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan saya renungkan. Saya nangis malam hari. Saya tidak bisa ngomong. Saya tidak bisa cerita kepada istri. Saya tidak bisa cerita kepada anak saya. Saya tidak bisa cerita kepada banyak orang. Saya hanya bisa bersyukur dalam Tuhan, bersyukur dalam Tuhan. Saya percaya, saya yakin Tuhan, Engkau baik Tuhan. Engkau tidak mengizinkan hamba-Mu untuk waktu yang demikian cepat Engkau panggil, tapi Engkau mengizinkan waktu untuk hamba-Mu terus melayani Engkau Tuhan. Waktu-Mu Tuhan, indah pada waktu-Mu Tuhan. Amin Tuhan, ajaib Tuhan. Saya baca renungkan firman, kadangkala susah untuk menangkap firman Tuhan. Dr. Grandy saja ya, yang mendiagnosa saya tidak tahu apa yang menjadi problem saya. Ya, Bapak mungkin itu ada lambungnya sakitnya, saya dikasih obat lambung. Saya tidak bisa ngomong, saya tidak bisa bicara. Istri saya sebagai kepanjangan tangan saya pun tidak bisa mengutarakan. Tapi
Kemudian istri saya punya inisiatif pergi ke dokter Henry. Disitulah saya tahu bahwa saya kena punya problem. Tapi Tuhan itu baik. Saya percaya, saya yakin Tuhan itu baik. Segala sesuatu Tuhan izinkan buat saya untuk lebih mengasihi Tuhan, untuk lebih percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu baik bagi kita semua. Saudara, saya yakin pelajaran yang kita dapati, anugerah yang Tuhan berikan bagi kita, seperti halnya kita belajar dari dunia tumbuhan. Tumbuhan itu proses untuk menjadi sebuah tanaman yang baik, menghasilkan buah, pasti proses. Pasti proses. Dari proses itu menghasilkan kehidupan yang bagus, baik, dan akhirnya bisa berbuah, buah lebat. Juga demikian kita kalau kehidupan kita diproses. Apakah kita lebih mengasihi Tuhan? Apakah kita lebih mendahulukan Tuhan? Apakah kita lebih konsultasi kepada diri kita, apa yang salah dengan kehidupanku Tuhan? Apa yang tidak betul dalam kehidupanku Tuhan? Lebih cenderung kepada Tuhan, kebaikan Tuhan, lewat aku cerminkan dalam hidupku, Tuhan, apapun yang terbaik, kami percaya itu semua rencana-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan, amin. Ya, kebaikan-Mu Tuhan, amin. Nah, dari belajar itu maka kita percaya Tuhan memberikan pertumbuhan bagi kita, memberikan terus pertumbuhan kepada kita. Yang kedua, kita belajar seperti halnya fauna, dunia fauna, atau kalau contoh yang paling mudah adalah ulat kepompong. Mana kalau ulat kepompong, untuk menjadi ulat, proses, ya, di mana mulai dari ulat kemudian sudah umur tua, dan kemudian dia menyendiri, dan akhirnya dia berproses, dan akhirnya dia keluar lagi kupu-kupu yang bagus, yang baik, yang bisa terbang kemana-mana, saudara. Itu semua kupu-kupu itu adalah sebuah proses. Kehidupan kita mungkin juga seperti itu, diproses, dibentuk oleh Tuhan. Apapun yang Tuhan rencanakan bagi kita itu adalah baik. Yang percaya katakan, apapun yang Tuhan rencanakan dan proses bagi kita itu adalah baik. Ya, Tuhan mengajar kita, Tuhan mendidik kita supaya kita sebagai anak-anak Tuhan terus bergantung kepada Tuhan, terus hidupnya selalu bergantung kepada Tuhan, hidupnya selalu berkata kepada Tuhan, apa yang masih kurang dalam hidupku Tuhan, dan hidupnya terus selalu mengandalkan Tuhan. Jangan sampai mengandalkan kepada hal-hal yang lain, mengandalkan Tuhan. Kau boleh diberkati dengan banyak. Mungkin banyak ada kendaraan, ada motor, ada apa, tetapi hidupmu terus harus bergantung kepada Tuhan. Kau boleh diberkati rumah, diberkati dengan fasilitas hidup, tapi hidupmu harus bergantung kepada Tuhan. Selalu mengandalkan Tuhan. Hidup yang selalu mengandalkan Tuhan. Ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan, kebaikan Tuhan itu pasti akan turun bagi kita. Hati ini, pola hidup ini dirubah oleh Tuhan. Dari mengandalkan kekuatannya. Saya dulu mengandalkan kekuatannya. Saya suka lari. Saya pikir kalau orang lari, orang sehat, ya saya bisa push up 20 kali, 3 kali, bisa push up, bisa apa, terhindar dari namanya sakit itu. Tapi ya itu manusia, selalu mengandalkan kekuatannya. Saya diajar oleh Tuhan, dipukul oleh Tuhan, diajar oleh Tuhan, habis-habisan saya diajar oleh Tuhan. Sampai akhirnya saya ngerti, Tuhan, kesombongan saya
hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni hamba-Mu Tuhan. Dan di situ Tuhan mengajar, mendidik saya, mengajar saya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, inilah kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan setiap anak Tuhan. Yang ketiga, kita belajar dari sejarah. Sejarah menyebutkan banyak orang-orang yang dipakai Tuhan menjadi luar biasa. Ya, contoh Thomas Alva Edison, seorang yang dianggap idiot, tapi dia bisa mengukir dalam sejarah orang-orang yang luar biasa. Ya, hidupnya dipakai menjadi alat untuk menemukan bolam lampu, menemukan banyak alat-alat yang berguna bagi kita. Lewat proses, ya. Kemudian juga Abraham Lincoln, seorang presiden yang dia disegani di Amerika. Dia punya hubungan selalu percaya kepada Tuhan. Dia seorang presiden yang selalu merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan selalu yakin Tuhan selalu menolong. Pak Presiden kita, Pak Jokowi, orang mungkin menganggap sepele. Tapi dia presiden yang nomor 1 luar biasa. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Orang-orang yang seperti itulah yang dipakai menjadi alat Tuhan. Anda juga sama, orang biasa tapi dipakai menjadi alatnya Tuhan. Yang percaya katakan, orang biasa yang dipakai menjadi alatnya Tuhan. Dengan apa? Dengan doa, dengan giat, dengan kerja, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya percaya Roh Kudus mengajari kita untuk selalu berharap kepada Tuhan. Inilah yang saya percaya kita belajar dari firman Tuhan tentang Lea dan juga tentang Rahel yang hidupnya selalu mengandalkan Tuhan. Ya, Lea juga sama, dia tadinya mandul tetapi kemudian dia percaya kepada Tuhan dan minta dari Tuhan dan Tuhan anugerahkan dari rahimnya diizinkan Tuhan lahir anak-anak, ya, lahir anak-anak yang diberkati Tuhan. Di masa Rahel juga ketika sudah 25 tahun artinya sudah tidak lagi ada harapan dari Lea ketika Lea diambil, karena ini Lea budak dari Rahel, dan kemudian Lea diambil menjadi istri. Dari Lea diambil istri sampai Rahel punya anak itu perlu waktu 25 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar, waktu yang cukup lama. Tapi kalau Tuhan berkehendak, bagi Tuhan tidak ada barang mustahil. Yang percaya katakan, kalau Tuhan berkehendak. Sekali lagi, mandul artinya, stereos artinya mandul tak berguna, kering kerontang, ya, artinya juga keadaan yang mandul, artinya keadaan yang menggambarkan organ yang sudah kisut, sudah tidak lagi punya fungsi, tapi kalau Tuhan berkehendak, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Hari ini, siapa yang dalam hidupmu mengalami kemandulan, Tuhan pasti akan bukakan buat engkau anugerah kebaikan Tuhan. Asal kita percaya. Asal kita apa, saudara? Asal kita apa, saudara? Percaya, yakin bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita. Firman-Nya, kekuatan Tuhan, firman Tuhan yang sebagai pegangan hidup kita. Yakin setiap hari, setiap saat, direnungkan, dibaca, dipahami, direnungkan, dibaca, dipahami, dan hidup karena kasih karunia, hidup karena kasih karunia, dan waktu Tuhan, waktu Tuhan, waktu Tuhan. Jadi apapun yang kita kerjakan, sukacita, damai sejahtera,
Karena kita percaya ada waktunya Tuhan, ada kasih karunia Tuhan yang berjalan, terus menyertai kita. Berjalan dalam kasih karunia Tuhan, terima kasih. Karena kasih karunia kebaikan-Mu Tuhan. Ya, saya punya tante, dia menikah pada usia 80 tahun. Bukannya teman untuk apa, tapi teman untuk teman ngobrol. Dan kebetulan tante saya tuh menikah dengan orang Yahudi. Dia tinggal di Nederland. Ya. Di Nederland kan sana kalau orang-orang yang sudah tua, tinggal di flat, ya, dijamin oleh negara, hidupnya. Ya. Saya bilang, tante kalau telepon, tante kalau menikah apa enggak membuat tante susah, repot. Ya, dia bilang, aku menikah bukan untuk apa, tetapi aku menikah untuk berdoa, supaya aku punya teman doa. Teman dalam doa. Untuk Astrid anaknya. Ya, teman dalam doa, sukacita, bahagia, sedih, semua dibalut dalam doa bersama-sama. Saya punya tante luar biasa memang, imannya. Ya, di tengah-tengah orang-orang yang kalau hari Minggu banyak di stadion sepak bola, tapi dia punya iman luar biasa. Saya ceritakan dulu waktu pertama di orang-orang Belanda dipulangkan, papa saya memilih sini karena sudah menikah dengan orang Wonogiri. Kalau tante saya lebih memilih dengan Emil, dia pergi ke Belanda sana. Saya ceritakan waktu pertama kali dulu opah saya ditangkap oleh orang DITII dan di depan tante-tante saya semua opah itu dipotong lehernya di Sungai Cisanggarung, di sana dibuang dan hidupnya semua pada tercerai-berai. Tante saya, tante ini kerja, yang ada yang memanjat pohon, papa saya jualan air, ya jualan teh, ya pakainya gelas apa namanya itu, gelas warna berintik itu loh ya, jualan teh, ya hidupnya ngandalkan Tuhan. Satu saat ketika dia satu malam dia ditangkap oleh DITII dan besok harinya pasti didor. Tapi tidak tahu bagaimana ada tentara TNI yang waktu itu dia sama-sama ditangkap, tapi dia ngomong, saya tentara TNI. Dan ketika lari, jalan yang biasa untuk dia lewati, rupanya salah jalan. Karena salah jalan itu maka dia selamat. Tante saya, papa saya, semua selamat. Dan ketika itu dia sembunyi di bawah jembatan, selama 4 hari tidak makan, tidak minum. 4 hari berdiam di bawah jembatan. Karena di atasnya itu ada DITI, lewat terus. Tapi kemudian pada 4 hari kemudian ada tentara, baru dia keluar. Hidupnya mengandalkan Tuhan dari semenjak muda. Hidupnya selalu percaya kepada janji Tuhan. Di tengah-tengah orang yang tidak lagi banyak yang percaya kepada Tuhan. Makanya juga ponaan-ponaan semua didorong kepada Tuhan. Semua, dan akhirnya saya, kakak saya, adik saya, semua didorong oleh Tuhan. Karena cinta kasih Tuhan, saya bisa melayani saudara. Anugerah Tuhan yang luar biasa kepada Tuhan. Hari ini juga yang sama saya mendorong saudara. Ayo cintai Tuhan. Waktu Tuhan, pertolongan Tuhan tepat
pada waktunya Dia akan memberikan pertolongan bagi kita. Ya, saya percaya ada waktu Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Mungkin saya tidak ngerti apa yang menjadi pergumulanmu saat ini, tapi percayalah, yakinlah. Engkau mungkin ya seperti istri saya, dibesarkan dari keluarga yang broken home, tapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan memakai papa sambungnya untuk mendidik dia menjadi hamba Tuhan. Itu sepertinya mustahil. Kami sekeluarga cinta Tuhan. Adik, kakak, semua bergereja di sini. Satu gereja. Papahnya juga bergereja di sini. Mungkin kalau tidak ada dia dan keluarga, mungkin tidak ada pekerjaan Tuhan di tempat ini lewat kita semua, lewat saya. Tapi karena ada cinta kasih Tuhan, dulu awal-awal mulai bukan pekerjaan Tuhan yang mudah. Hati kita hanya karena percaya, tidak mau mendirikan gereja. Kita percaya cinta kasih Tuhan, kita balas kebaikan Tuhan dengan memuji, memuliakan terus. Persekutuan saja, persekutuan. Tapi karena cinta kasih Tuhan yang luar biasa, mulai, ya udah kamu saja yang menjadi gembala. Ketika saya menjadi gembala, didukung oleh keluarga, oleh papa, oleh semuanya, maka hari ini jadi. Hari ini jadi karena kasih dan karunia Tuhan. Itu membuktikan, mematahkan bahwa kalau punya papa sambung, itu tidak mungkin menjadi orang baik. Anak baik. Tapi istri saya membuktikan bahwa Tuhan punya rencana atas kehidupan dia. Luar biasa kasih karunia Tuhan. Saudara, yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini biarlah kita belajar dari kehidupan Lea dan juga Rahel, supaya kita semua tumbuh iman dan percaya kepada Kristus Yesus. Kesimpulannya kita baca bersama-sama. Ayo kita baca bersama-sama. 2, 3. Teruslah miliki kehidupan melekat pada Tuhan, karena belas kasih dan waktunya akan mengubah keadaan mandul menjadi diberkatilah engkau di dalam Tuhan. Pasti yang mandul menjadi subur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang hamba-Mu yakin bahwa kehidupan kami akan dihadapkan dengan persoalan, masalah dari satu persoalan ke masalah persoalan yang lain Tuhan. Tapi kami punya Tuhan. Kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Allah yang hidup. Amin. Yang tidak pernah terbantahkan karena kasih karunia Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan, waktu-Mu biarlah kebaikan-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau besertaku.
kakiku, Kita bagi kakiku terang bagi jalanku. firman-Mu pelita bagi kakiku, Firman-Mu pelita bagi kakiku terang bagi jalanku. Mari kita semua berdiri bersama. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau besertaku selamanya. Firman-Mu Kita bagi kakiku terang bagi jalanku. Firman-Mu Amin. kita bagi kakiku terang bagi jalanku. Katakan bersama-sama, waktuku bimbang, Ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku takut asal Kau dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Amin. Dan takkan ku takut asal Kau dekatku, besertaku selamanya. Mari katakan bersama. Firman-Mu pelita bagi kakiku terang bagi jalanku, Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Terima kasih, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, Terima kasih Tuhan. kami bersyukur. Terima kasih Haleluya. buat kebaikan-Mu Yesus. Kau baik, Kau setia Tuhan. Kau setia Yesus. Ajaib. Kau yang layak ditinggikan. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu, Ajaib tak akan pernah Tuhan. berubah Yesus, tak pernah
Kau bisa memulihkan Rahel. Yes. Kau juga bisa memulihkan keadaan-keadaan kami, Tuhan. Amin. Menurut manusia mustahil, tetapi bagimu tidak ada barang mustahil bagimu, Amin. Tuhan. Ajaib perbuatanmu. Taruh firman itu dalam hati. Taruh dalam hati pikiran kami, Tuhan. Dan tenggelamkan kami dalam firman-Mu, Tuhan. Supaya kami kaya dalam perkataan. Ucapan-ucapan syukur akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Yes, Lord. Setiap kami, setiap masalah problem kami bawa kepadamu Tuhan. Dalam tangan kasih karunia anugerah berkat-Mu Tuhan, senantiasa kami percaya limpah kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman yang sederhana yang hamba percaya dari Tuhan sendiri, yang firman-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang berkata-kata mengurapi hamba-Mu, menyampaikan semua firman-firman yang keluar dari mulut hamba-Mu. Itu adalah perkataan dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami menangkap pesan firman Tuhan. Kami bawa firman Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak gentar, takut, dan problem apapun Tuhan. Kemandulan diubah menjadi kesuburan dalam Tuhan. Amin. Segala sesuatu terjadi karena iman percaya kami kepada Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus. Kemandulan diubah menjadi kesuburan dalam Tuhan. Amin. Yang percaya semua katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, berikan senyum kepada kiri kanan kita, katakan engkau diberkati Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Taburlah, maka engkau kan menuai satu takaran yang baik yang akan kau terima. Dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar, pasti akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Mari menabur yang terbaik, yang ada yang kau miliki. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Ya, ya, ya. Untuk kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Sekali lagi katakan taburlah. Taburlah, maka
dicurahkan ke dalam ribaanmu. Mari menabur yang terbaik, yang ada yang kau miliki. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Ya, 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 untuk kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Allah memberkati. Allah memberkati orang yang menabur Sekali lagi dengan katakan Allah sukacita. memberkati. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Kami menabur di ladang pekerjaanmu yang begitu subur Tuhan. Dalam taburan kami, mungkin dengan air mata kami menabur, tapi kami percaya ada berkat, ada anugerah, ada kekuatan yang berlimpah-limpah terjadi dalam hidup kami Tuhan. Tuhan berkati setiap umat-Mu yang mereka beribadah pada malam hari ini. Apapun kami serahkan kepadamu Tuhan untuk kemuliaan-Mu, untuk hormat, puji, dan kemuliaan nama-Mu Bapa di sorga. Mari kita angkat kedua tangan kita sebagai kita siap untuk menerima berkat Tuhan. Pulanglah saudara-saudaraku dengan membawa berkat, sukacita, damai sejahtera dalam Tuhan. Tuhan memberkatimu dalam segala hal, dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau, anak, istri, suami, diberkati Tuhan dengan segala kelimpahan-kelimpahan Tuhan. Tidak ada segala sesuatu yang roh kejahatan, roh kegelapan terjadi dalam hidupmu. Karena Tuhan melindungi, menjagamu senantiasa di dalam Tuhan. Bersama Tuhan, anugerah Tuhan terus menyertai kita. Sampai kita ketemu lagi, tetap keadaannya seperti biasa. Tuhan memberkati kita, sukacita Tuhan ada dalam kita. Dan kebahagiaan di dalam nama Tuhan Yesus terjadi dalam kehidupan kita. Terimalah berkat anugerah dalam nama berkat Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan.